Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa berkesinambungan sehinggalah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim kami cucurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat ini segala usaha kita dapat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, kita masih berada lagi pada pembahasan apa yang berkaitan dengan as-sabr. Kita sudah katakan bahawa as-sabr ini merupakan salah satu al-maqam, salah satu maqam daripada maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari satu sudut di dalam ilmu tasawuf atau ilmu al-akhlaq, kita ada dua maqam yang penting, meskipun ada maqam yang lain. Ada maqam as-sabr dan ada maqam asy-syukr. Kita dalam rangka nak meridhakan Allah Subhanahu wa taala, kita mesti jaga dua benda ni, maqamus sabr wa maqamus syukr. Karena tidak ada yang berhak masuk surga kecuali orang yang bersabar dan orang yang bersyukur. Kita akan diuji pada biasanya melalui kesabaran, sampai di mana kita ini dapat bersabar dengan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lulus, Allah akan limpahkan nikmatnya kepada kita. Dia nak tengok kita setelah itu sampai di mana kita bersyukur. Biasanya orang boleh bersabar, tapi bersyukur mengikut al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili tingkatan yang paling berat. Karena orang yang bersyukur ini orang yang akan sampai kepada puncak yang paling terakhir. Kita diminta dari nikmat yang ada itu supaya kita letakkan pada tempatnya, sebagaimana akan dibahas setelah ini. Walau bagaimanapun, insyaAllah selama kita punya perjalanan daripada awal baik, sungguh-sungguh nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaga kita sehingga sampai kepada babu asy-syukr, sehingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapat kedudukan yang tinggi. Itulah hikmahnya kalau kita kembali membaca beberapa tulisan al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, seorang pakar dalam ilmu-ilmu agama, terutama dalam bidang tasawuf. Beliau berkata, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuh. Barang siapa
yang awal perjalanan dia cerah, penuh dengan cahaya keimanan dan al-amal as-salih, asyraqat nihayatuhu, jelas pada akhirannya dia kan cerah juga. Makanya itu pentingnya mendidik diri kita ini daripada awal, anak-anak kita, keluarga kita ini daripada awal, supaya menjaga apa yang dikatakan di dalam Islam al-bidayat wan nihayat. Awal perjalanan kita nih kita mesti kemaskan. Biasanya kalau kita nak musafir jauh-jauh, tentu kita nak cek kita punya enjin kereta. Nanti air kurang, masalah itu perjalanan, ya kan? Oil dia sudah diganti ke, ya kan? Kita ini sudah sarapan pagi ke? Nak pergi perjalanan jauh, kalau tidak dicek daripada awal akan bermasalah. Makanya orang yang cepat-cepat bangun di dalam hadis adalah diberikan kabar gembira, yaitu kehidupannya penuh dengan berkat. Betul? Membawa anak-anak kita ke masjid ini pagi-pagi tentunya akan mendapat berkat. Kita ke masjid pagi-pagi, tentu kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita menjaga wirid-wirid yang ada sampai malam. Daripada malam kalau kita jaga akan dijaga sampai pagi. Begitulah dia berputar terus kehidupan. Jadi ada namanya al-bidayat wan nihayat. Ada permulaan yang penting, sangat penting dijaga, supaya Allah menjaga dari permulaan kita itu sampai akhir. Akhir tu kalau kita masih hidup lagi akan dijaga sampai permulaan lagi. Begitulah. Jadi di dalam Islam ini ditekankan mengenai al-bidayat, supaya kita ini punya kehidupan berkelanjutan baik. Makanya itu kita sering tekankan anak-anak kita, dalam awal perjalanannya dikemaskan ilmu mereka. Pada zahirnya manusia hanya melihat apa yang diperhatikan, apa yang dilihat. Tentunya kita akan sibuk mencarikan tuition segala, supaya untuk mendapatkan markah yang paling tinggi dan mendapat dalam semua subjek itu semuanya kalau boleh 5A, ya kan? Betapa gembiranya orang tua kalau anaknya mendapat 5A, apalagi boleh masuk universiti. Allahu Akbar. Tapi itulah pandangan manusia, selalu melihat yang zahir. Dan Islam tidak menentang benda ini, sebab kita Islam ini memperhatikan zahir dan batin. Perhatikanlah dunia kita ini, tapi pada waktu yang sama jadikanlah dia jembatan untuk sampai ke akhirat. Perhatikan dunia anak kita ini, tetapi jangan dilupakan mengenai akhirat yang merupakan kehidupan yang tidak ada akhirnya. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Coba tengok dia punya takbir Quran, wabtaghi. Kita disuruh menuntut, mencari, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah. Allah yang telah mempersiapkan kita kehidupan kita di akhirat, kita mesti perjuangkan. Didahulukan akhirat, sebab itu yang kehidupan asal usul akhirat. Dunia hanya sementara saja. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau melupakan bahagiamu daripada dunia. Kalau kita masuk dalam rahasia-rahasia at-ta'birul Qur'ani, nampak jelas dalam kehidupan dunia yang penuhnya dengan cobaan, yang diminta dengan kesabaran ini, dimulai dengan kalimat, susunan kalimat yang berbentuk positif. Wabtaghi, menunjukkan bahawa kehidupan di akhirat ini, kalau kita mengikut dia punya sistem perjalanan, tentunya semuanya positif.
Semuanya positif, semua lurus semua. La yaminan wala syamalan. Bukan di kanan, bukan di kiri, terus jalan. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan lurus. Jangan tengok belakang, jangan tengok kanan, jangan tengok, terus berjalan. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Perintah. Tapi mengenai dunia, karena bahayanya dunia, dia penuh dengan liku-liku, rintangan yang luar biasa. Dia mengatakan wala tansa, menggunakan bentuk negatif, sangat berbahaya. Wala tansa, walau bagaimanapun wala tansa, jangan melupakan nasibaka, bahagian kamu, minad dunia. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah diciptakan. Kita diciptakan daripada roh dan jasad, ada unsur bumi dan ada unsur samawi diberikan, tapi pada waktu yang sama, karena Allah menyayangi kita, disuruh merubah niat kita ini supaya dunia yang ada sama kita ini kita peruntukkan untuk akhirat kita, supaya kita hidup senang lenang di dunia ini. Senang lenang. Kita sudah hidup di dunia ini, tapi kita menjadikan dunia kita akhirat kita. Waktu minum kita disuruh mengingat Allah Subhanahu wa taala, suruh menjadikan apa yang kita minum tu dan apa yang kita makan tu boleh menjadikan benda itu kekuatan bagi kita untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjadi nikmat, bukan menjadi nikmah, bukan menjadi bencana bagi kesihatan kita. Makanya itu ulama, di antaranya Imam At-Tabari, kalau minum, setiap minum bismillahirrahmanirrahim dengan niat supaya semuanya berbentuk nikmat yang mempunyai kelanjutan sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminum menjadi kesihatan, boleh kita bersyukur dalam rangka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi al-bidayat wa nihayat ini sangat penting. Makanya kalau kita perhatikan mengenai masalah sabar ini, bukan sebagaimana yang kita bayangkan, tapi mudah bagi orang yang dimudahkan bagi Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya itu ada pentingnya at-tawajjuh ila Allah taala. Kalau kita at-tawajjuh ila Allah taala ini baik, maka Allah akan mengontrol kita, akan memperbaiki kehidupan kita. Semuanya mudah. Semuanya mudah. Nanti akan dijelaskan. Orang tengok susah, tapi kita sebenarnya adalah mudah. Tuan-tuan perempuan yang berbahagia, tuan-tuan perempuan yang berbahagia, kita akan memasuki hadis yang 26 setelah kita memberikan muqaddimah pendahuluan ini tentang kesabaran. Setiap kita akan membaca ayat atau hadis, kita akan memberikan pendahuluan. Sebenarnya yang akan kita bacakan itu tambah jelas. Kita akan memasuki hadis 26, apa yang berkaitan dengan as-sabr. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Abu Sa'idin Sa'd bin Sinanin Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, dia kata, anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahum, thumma sa'aluhu fa'a'tahum. Saya baca dulu dia punya nas. Thumma sa'aluhu fa'a'tahum hatta nafida ma 'indahu, faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in biyadihi ma yakun min khairin falan addakhirahu ankum wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihi Allah wa man yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri, muttafaqun alaih. Beliau berkata,
anna nasa minal ansari, terdapat ada beberapa orang yang daripada Ansar ini minta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya minta bantuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahum, lalu Rasulullah berikan. Rasulullah memberi bukan dengan bentuk utang, berikan umatnya, sebab dianggap umat Rasulullah ini ayalul lahu, dianggap dia punya tanggungjawab dalam keluarganya. Sebab kita ini dianggap daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanggungjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan umatnya. Makanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah nanti di pada mahsyar, Allah Subhanahu wa taala tak mau bercakap, lama tak mau bercakap. Sebagaimana dalam satu hadis pernah kita jelaskan sudah, Sayyidina Adam, orang minta supaya menghadap kepada Allah dan kepada semua nabi, pada akhirnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu menghadap, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan diminta supaya bangun untuk minta hajatnya. Pertama apa yang diminta? Para nabi semuanya mengatakan kepada orang yang datang kepada mereka, nafsi nafsi, saya tak boleh pertahankan kecuali diri saya. Tapi Rasulullah apa dibilang? Ummati ummati, umat aku ya Allah, umat aku. Maksudnya selamatkanlah umat aku ya Allah. Api neraka bukan mudah. Ummati ummati, coba tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah SAW minta, umatnya minta apa saja mengenai dunia, apa yang di tangannya semua dikasih. Naam, semua. Naam, bahkan kalau seandainya boleh, semua apa yang dipakai diberikan semua kepada umatnya. Dia punya rida, orang tarik dari belakang, diberikan saja sampai berbekas leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang mengambil itu adalah orang Badawi, tak ada dia non educated. Orang-orang Badawi, orang kampung yang tak pernah belajar. Rasulullah tangani dengan baik. Umatnya disayang, umatnya. Contohnya, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum, thumma sa'aluhu fa'atahum. Minta lagi dari Rasulullah, Rasulullah berikan. Selama ada Rasulullah berikan. Hatta nafida ma indahu, sehingga habis apa yang di sisi Rasulullah SAW. Berikan semua. Allah, Rasulullah tak ada yang disimpan untuk umat dia. Nah, sayangnya umatnya. Tapi Rasulullah dicaci maki di dunia barat. Berapa banyak orang yang daripada umat Islam yang sibuk mempertahankan Rasulullah SAW. Kemungkinan yang lebih banyak yang diam. Sedangkan di dalam agama merupakan kewajiban, bila mana Rasulullah SAW diserang, semuanya mesti bangkit. Satu keimanan. So itu rukun iman, rukun syahadah. Keimanan yang paling mendalam adalah percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sewaktu orang mencaci maki Rasulullah SAW, sewaktu Rasulullah SAW orang membuat filem yang tak betul, kita mesti bangkit, memberikan bantahan. Kalau kita punya power sampai sampai di Persatuan Bangsa-Bangsa, mesti kita mengangkat suara kita supaya orang yang mencaci Rasulullah SAW boleh diadili, diseret kepada mahkamah internasional. Sebab setiap orang mengikut kemampuan dia. Masyarakat yang jelata tentunya disuruh minta mengikut kemampuan dia, membela Rasulullah SAW. Begitulah tingkatannya sampai terakhir. Sampai terakhir. Bukan mudah ni. Islam tu bukan mudah. Dia imma syurga wa imma neraka. Nak mempertahankan Rasulullah SAW berarti syurga. Nak membiarkan Rasulullah SAW berarti membiarkan diri kita terjelumus dalam api neraka. Paling sedikitnya kita di dalam hati kita membenci benda itu, tentunya melalui, kalau kita seandainya orang educated,
saya mengetahui bahawa barang-barang yang saya pakai ini adalah barang-barang orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari segi keimanan dan keislaman kita tak boleh beli. Ini tidak menandakan bahawa semua orang yang bertentangan dengan ideologi kita benci, tak. Semua orang kafir yang jelas-jelas memusuhi Islam dan memerangi Islam dan menjembelih saudara kita mesti boikot dia punya barang secara keimanan. Secara keimanan. Dan itu juga yang dikatakan oleh Dr. Qaradawi, dan bukan saja Qaradawi, semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya memboikot barang-barang orang kafir yang sungguh-sungguh memperlihatkan kebencian mereka kepada kita. Itu satu keimanan. Itu bukan masalah muamalah saja, enggak. Dia sudah berkaitan dengan keimanan. Jadi mesti diboikot barang-barang mereka selama mereka tidak minta maaf kepada umat Islam. Sebab ini perkara sangat penting. Perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rukun kedua daripada rukun asy-syahadah, dan dua-duanya ini tidak boleh dipisahkan. Asy-syahadah daripada rukun Islam. Rukun Islam yang pertama, dan pada waktu yang sama dia menjadi rukun iman. Banyak orang yang kurang memahami benda ini. Dia pikir rukun Islam yang berkaitan dengan undang-undang yang zahir, rukun iman undang-undang yang batin, kemudian dikumpulkan antara yang zahir dan batin ini, yaitu al-akhlaq dan at-tasawuf. Di dalam Islam dia punya konsep, bila mana rukun Islam itu disebutkan secara tersendiri, tak disebutkan di sampingnya rukun keimanan, berarti pada waktu yang sama rukun Islam yang disebutkan tu dia merupakan rukun keimanan. Kalau rukun keimanan disebutkan tentang masalah malaikat, tidak disebutkan pada waktu itu rukun Islam, dia dianggap juga rukun Islam. Sebab benda ini tak boleh dipisahkan. Tiga rukun agama ini tidak boleh dipisahkan. Kalau kita pisahkan, boleh saja kita punya keislaman tidak sah. Itu ucapan saya, mungkin ada mengandung unsur diplomasi. Sebenarnya dianggap tak sah sebab tak boleh dipisahkan dia. Mengenai keimanan, keislaman dan akhlak, tiga benda ini dia berputar, tidak boleh dipisahkan. Dianggap satu unit yang tak boleh dipisahkan sama sekali. Jadi orang kata ini kan masalah perdagangan, apa kaitannya dengan keimanan? Tak, dalam Islam tak boleh. Dalam Islam dia sahih, dianggap muamalah, tetapi dia dengan adanya dia berkaitan dengan Islam, agama, dan kita nak menjadikan dia jembatan sampai kepada Allah, dia termasuk di dalamnya. Dia muamalah, tapi dia ibadat pada waktu yang sama. Dia memerangi kita. Tidak masuk akal dia memerangi kita. Kita berbaik juga dia daripada sudut lain. Dia menyembelih kita lagi nak pergi ambil dia punya barang, tak. Jadi tidak makul di dalam Islam. Makanya ulama menganggap bahawa kita mesti boikot. Ini permasalahan syahadah. Sebab ini Rasulullah SAW, dua benda yang tak boleh dipisahkan. Daripada rukun Islam, dan dia yang mendalam lagi rukun syahadah. Kita punya rukun syahadah dua, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua benda ini tak boleh dipisahkan. Barang siapa yang berusaha memisahkannya, dia punya keislaman, keimanan, akhlak dianggap tidak ada, batal. Kecuali dalam keadaan darurat, tidak ada pilihan, kecuali benda tu yang ada sama dia, barang tu dia belilah sekadar mengantar kehidupan dia sampai kepada Allah Subhanahu. Secara darurat namanya. Darurat dalam masalah. Tapi kalau ada pilihan, ambil daripada barang-barang daripada orang yang tidak memerangi kita. Sebab kita ini dituntut juga untuk bergaul dengan orang dengan penuh akhlak, ya kan? Ini umat ni baik dengan saya, dan gambarannya di sisi Rasulullah SAW sangat jelas bagi orang yang membaca asirah nabawiyah. Kabilah ini orang kafir, Rasulullah baik. Sebab tidak memerangi Rasulullah SAW. Ini dia memerangi Rasulullah SAW, Allah tidak. Rasulullah tak baik. Kenapa dia memerangi? Berhenti memerangi Rasulullah SAW, Rasulullah pun baik dengan dia.
Kita dalam Islam memerangi orang yang memerangi kita, tapi tidak melampaui batas. Dia nak baik sama kita, kita pun baik dia sama dia. Wa in janahu lis-salmi fajnah. Dia nak mengadakan perdamaian, kita berdamai. Sebab apa? Matlamat kita nak menjadikan manusia itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dendam. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa mereka dengan saksama berhenti memerangi kita, kita pun kalau perlu kita perbaiki hubungan kita dengan mereka. Sebab apa? Supaya kita mendapat pahala dengan adanya kita memberikan hidayah, ya kan? Mengajarkan hidayah kepada mereka. Islam tak ada namanya dendam, tak. Dendam ini mesti disimpan di mana? Di tong sampah, kerana kita nak sampai kepada matlamat Allah redha kepada kita. Sebab kalau seandainya orang tu dia mendapat hidayah, berarti semua amalan yang dikerjakan kita juga dapat. Itu segala amalan yang mereka kerjakan kita dapat. Coba tengok dulu At-Tatar Al-Mughal yang perang Islam luar biasa, dengan kekuatan yang luar biasa pada waktu itu. Tapi dengan adanya umat Islam memberikan contoh teladan yang baik, Tatar menyembelih umat Islam di mana-mana, masuk di Iraq, masuk di Mesir. Dengan adanya umat Islam sabar dan berjuang sungguh-sungguh mengalahkan mereka dan memberikan contoh teladan yang baik. Lepas itu mereka masuk Islam dan membantu ad-da'wah Islamiyah luar biasa. Membangun empire Islam di mana, daulah Islamiyah di India di mana, dikatakan daulatul apa namanya, dikatakan syibhu al-qarat al-hindiyah. Macam mana Mughal dan At-Tatar membangun Islam ni setelah mereka semua masuk Islam. Kenapa? Kerana akhlak yang baik. Adanya kita ni banyak bersabar di dalam menempuh cobaan ni. Summa sa'aluhu fa'a'tahum hatta nafida ma indahu. Diberikan semua contoh teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba tengok orang-orang yang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menaklukkan Mekah, semua datang kepada Rasulullah SAW. Mereka kira Rasulullah nak balas dendam, nak potong dia punya, cabut gigi. Tak. Kata Rasulullah, apa kira-kira kamu punya sangka kamu semua? Kamu punya prasangka terhadap saya, apa yang saya nak bikin sekarang ni? Apa kata Rasulullah SAW? Akhun karimun, ibnu akhin karim, saudara yang mulia, anak daripada saudara yang mulia. Dipuji Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu semua saya bebaskan. Idhabu antumut tulaqa. Rasulullah SAW, Masya Allah. Kalau orang lain, Allahu Akbar, masukkan penjara, siasat balik, masukkan mahkamah. Rasulullah maafkan, aku maafkan kau semua. Allahu Akbar. Allah, coba tengok Rasulullah dimaafkan. Sudah tengok ini yang membunuh peman dia, ini yang membunuh ditengok semua. Ini orang yang jahat belakang memuji Rasulullah SAW. Kenapa? Rasulullah nak menarik masuk Islam, sehingga tidak ada orang yang di Mekah pada waktu itu. Setelah itu sedikit demi sedikit semuanya masuk Islam. Kenapa? Contoh yang teladan yang baik. Kita tengok, tak ada balas dendam. Idhabu antumut tulaqa. Allah, sebab Rasulullah nak melihat semuanya manusia ini semuanya bahagia, masuk Islam dan masuk syurga. Itu ya Rasulullah SAW. Kalau dunia diberikan semua, ini minta supaya kita semua masuk syurga. Rasulullah seperti katakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umat aku akan masuk syurga semua. Rasulullah akan pertahankan. Naam, illa man aba, kecuali orang yang tak setuju masuk syurga. Sahabat dengar, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tak setuju masuk syurga? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat terhadap apa yang aku perintahkan, tentunya dia akan masuk syurga. Wa man asani, barang siapa yang tidak mendengarkan perintah aku, faqad aba, dia orang yang menantang. Faqad aba dikatakan dalam satu gambaran, Rasulullah SAW ibarat ada api yang menyala-nyala, semua orang akan masuk situ. Rasulullah tarik kita, jangan masuk, jangan masuk. Betul?
Sampai dikatakan nanti Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam waktu sudah masuk di surga masih lagi sinarnya menengok kita ni. Dia tengok kita. Macam mana nak menyelamatkan umatnya. Allahu Akbar. Umatnya sudah masuk di surga, tapi masih lagi diperhatikan umatnya. Tengok. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menyelamatkan kita ni. Terutama orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah orang yang berbanyak sallallahu alaihi wasallam tentunya dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bukan bercerita tentang Rasulullah yang luar biasa. Kita di Brunei Darussalam, kita banyak jalan untuk banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang paling takut bila mana menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut bila mana dijadikan Rasulullah sebagai wasilah nanti berbuat syirik. Itu ajaran-ajaran sesat belaka tu. Mereka pula kalau kita mengatakan demikian, dia enggak kita ajaran sesat. Padahal mereka lah dia enggak ajaran sesat. Kita nak jadikan Rasulullah wasilah sebagai pembela kita nanti di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga Al-Busiri menulis beberapa abjad syairiyah, kepada siapa saya mengadu kecuali kepada Rasulullah SAW pada waktu itu, ya kan? Orang tidak membaca Al-Burdah lil Imam Al-Busiri, maksudnya pada waktu itu tidak ada tempat mengadu kecuali Rasulullah SAW. Di mana itu? Di padang mahsyar. Setelah itu masih lagi Rasulullah SAW melihat kita ini yang mempertahankan umatnya. Dengan sinar Rasulullah SAW dan sinar orang yang banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Makanya itu benda ini bukan masalah, masalah orang Indo kata bukan masalah sepele. Dia benda yang serius. Serius ini bukan masalah mudah tentang Rasulullah SAW. Mesti dipertanggungjawabkan sebagai umat Rasulullah SAW. Thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma indahu. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. Dan Rasulullah SAW berkata kepada mereka, ia minta kepada Rasulullah ini, sewaktu Rasulullah SAW sudah nafkahkan apa yang terdapat di sisi Rasulullah SAW, tak ada, sudah habis sudah. Ma yakun min khairin falan addakhirahu. Segala apa kebaikan yang ada sama saya, biasanya khairin ini adalah dianggap harta. Ditafsirkan al-khair biasanya adalah harta. Segala kebaikan atau segala harta yang ada sama saya tidak mungkin saya simpan dan saya berikan orang lain. Dalam tafsiran yang lain tentang ad-dakhirahu ankum, segala apa yang ada sama saya pasti akan, selama kamu memerlukan saya akan berikan semua. Itu Rasulullah SAW. Tidak ada yang ditinggal. Wa man yasta'fif yu'iffahullah. Tetapi ingat, barang siapa yang menjaga kehormatannya, hendak menjaga kehormatannya, maka Allah menjadikan dia hormat. Kita sekarang ini tidak meminta-minta, kembali kepada Allah, minta kepada Allah supaya Allah berikan. Minta supaya kita ini tidak menjadi peminta-minta, minta, Allah akan berikan. Dia sebenarnya semuanya kembali kepada niat. Niat kita baik di dalam perjalanan kita ini, InsyaAllah Allah akan penuhi semua permintaan kita. Sebab di sisinya biyadihi malakutu kulli syai'. Semua kerajaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia walaupun dia kuasai dunia ini masih lagi memerlukan. Tapi Allah tak perlu. Tak perlu kepada hambanya. Antumul fuqara ila Allah. Kamu semuanya perlu kepada Allah. Wallahu huwal ghani. Allah saja yang Maha Kaya. Walaupun bagaimana manusia sampai kepada puncak kebahagiaan, kekayaan, masih dianggap lagi fakir. Cuma kita tidak tahu. Bahkan orang yang pandangannya dunianya tinggi, sebenarnya dianggap fakir, kecuali kalau disandarkan benda itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah kita kejar dunia ini, tambah kita memerlukan dunia ini. Tapi berkaitan dengan Allah tak? Selama kita ada qanaah, rasa puas sudah dengan apa yang ada, Allah menjadikan kita kaya. Jadi dikatakan wa may yasta'fif yu'iffahullah.
barang siapa yang minta kehormatan daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjadikan dia hormat. Minta daripada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, kata Allah. Bila mana nak minta, minta daripada Allah, jangan minta kepada manusia. Gantungkan hatinya kepada Allah, Allah akan berikan. Sabiyadihi malakutu kulli syai', jangan minta kepada manusia. Sedia ini berkaitan dengan keimanan. Idza sa'alta fas'alillah. Bila mana minta, minta daripada Allah. Jangan minta selain daripada Allah. Itu boleh menjejaskan keimanan. Dan juga pada waktu yang pada akhirnya, apa yang Allah telah tetapkan bagi kita akan dikeluarkan. Tidak ditetapkan, tak akan diberikan. Manusia hanya merupakan sebab zahir saja. Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pengasas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia manusia ini hanya sebab zahir saja. Kita dicoba, karena boleh saja Allah memberikan rezeki kita tanpa melalui orang lain. Kalau seandainya orang tu dia punya keyakinan sangat kuat, boleh saja harta datang kepada dia, dia tak tahu siapa yang mengantar. Banyak orang terjadi karena keimanannya luar biasa kuat, makanya apa yang diminta ada di hadapan dia. Orang yang sampai kepada keimanan, tetapi orang yang sampai kepada keimanan yang puncak wali ini, tentunya benda-benda dunia ini dianggap tak ada nilainya. Kalau sudah tidak ada nilainya, Allah akan berikan kita, sehingga kita menjadikan benda-benda ini jembatan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yasta'fif yu'fahullah." Barang siapa yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala kehormatan harta, kehormatan pangkat, apa saja, yu'fahullah, Allah akan berikan. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa minta supaya dia merasa kaya, tak perlu kepada bantuan orang lain, Allah akan berikan. Yughnihillah, Allah akan menjadikan dia kaya. Yang paling penting adalah kaya keimanan. Laisal ghina ghinal mal, walakinnal ghina ghinal laisal ghina ghinal arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu karena banyak harta, tapi kekayaan itu karena kita punya an-nafs, keimanan kita nih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah. Barang siapa yang belajar bersabar, wa man yatasabbar, belajar bersabar, dia nak bersabar sungguh dengan penuh keikhlasan, yusabbiruhu Allah, Allah menjadikan dia sabar. Itu jelas. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Dan tidak ada orang yang diberikan pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala lebih baik. Kita sering menjelaskan kata-kata lebih baik di dalam Al-Quran was Sunnah merupakan kata-kata zahirnya ada perbandingan, tapi sebenarnya tidak ada perbandingan. Selama pemberian itu daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perbandingannya, luar biasa. Tapi manusia kalau tidak diberikan makna perbandingan, mereka tak akan paham. Tidak ada seseorang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik, kata Rasulullah, wa ausa, dan lebih luas minas sabri, daripada kesabaran. Kenapa dalam nas yang lain was sabru miftahul faraj, dan kesabaran ini merupakan kunci segala permasalahan. Selama kita bersabar, kita kena musibah, kita bersabar. Ya Allah, jadikanlah musibah saya ini pintu untuk mendapatkan anugerahmu yang paling luas. Allah akan berikan. Waktu kita kena musibah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diam, jangan bercakap, jangan mengadu kepada manusia. Kalau mengadu kepada manusia tidak dianggap sabar. Pada waktu itu kalau orang kena musibah, terus hadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta, Allah akan kabulkan permintaan kita. Kenapa? As-sabru miftahul faraj. Kesabaran ini merupakan kunci segala krisis, kunci segala permasalahan. Apa saja masalah kita, selama kita ini sabar, kita pendam, karena mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan. Kita tengok atau tidak tengok, Allah akan berikan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala.
Dikatakan dalam hadis, nanti kalau orang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu minta-minta kepada Allah ini, yang sudah dikabulkan permintaannya di dunia ini, mengharapkan, dia menyesal, mereka menyesal kalau seandainya permintaan dia di dunia itu dikabulkan di akhirat. Sebab di akhirat luar biasa dia punya nilai, ya kan? Nilainya tinggi, tak ada perbandingan dia. Kalau seandainya dulu permintaan saya dikabulkan di sini, alangkah baiknya, ya kan? Nilai itu luar biasa. Nah, itulah manusia. Manusia hanya melihat apa yang di hadapan mata dia. Apa di hadapan mata dia. Coba kita tengok seandainya anak saya sendiri kecil tu, di waktu kita di Ramadan di Terengganu, saya mengatakan yang kecil, yang puasa sekian dia punya allowance. Mau ambil duit Brunei ke wala Malaysia, kecil lagi tu, 7 tahun 8 tahun, mau buang Brunei. Oh, Brunei dia tinggi kan, itu budak-budak tu. Begitulah kehidupan manusia, melihat yang zahir. Kalau tidak tahu tentunya dia akan pilih uang Malaysia. Tu Osama dan Haidar mau allowance-nya uang Malaysia ke uang Brunei? Dulu mau uang Brunei, kecil lagi tu, 7 tahun 4 tahun. Nak nilainya. Begitulah manusia. Kalau seandainya kita tahu di akhirat itu luar biasa, coba tengok, setengah hari sama dengan di dunia 500 tahun. Itu masalah waktu, masalah nilai luar biasa lagi, ya kan? Kita sudah jelaskan pada hadis yang lalu. Kita biasa-biasa tadi mengucapkan sini, saya dalam dengar subhanallah orang ucapkan 33 kali. Saya pikir Allah banyaknya lah hartanya, ya kan? Kita tengok mana hartanya, tak ada pun. Orang tak tengok. Tapi dalam hadis dikatakan yamla'u ma bainas samawati wal ard. Sekali mengucapkan subhanallah, meliputi antara langit dan bumi. Subhanallah. Kita fikir sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh, kata Rasulullah khairu minad dunya wa ma fiha, lebih hebat daripada dunia dan isinya. Allah kayanya lah. Tapi tengok tadi ada beberapa orang tak kaya pun zahirnya, tapi saya bilang kaya di akhirat. Kaya di akhirat luar biasa, ya kan? Luar biasa, kan? Tapi manusia tidak tahu. Manusia tahu yang sudah bersabar ini lama menunggu, lama sudah bersabar. Kalau sudah diucapkan lama sudah bersabar, memang habis semua nilai itu. Habis semua. So kita disungguh betul-betul dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ini bersabar. Jangan bersungguh. Sebab kalau sudah bersungguh habis kesabaran. Kalau tanya sabar tu ngaji, sudah lama sabar Ustaz. Lama sabar sudah. Lama sabar. Berarti tak bersabar. Bersabar ini antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menanggulangi. Barulah dikatakan bersabar. Kalau sudah bersungguh, terutama waktu kena musibah, itu bukan namanya bersabar. Kadang orang sudah kena musibah sudah banyak berngomel, lepas turun nasihat, iya memang saya bersabar. Tapi dia enggak sudah. Dia daripada awal sampai terakhir diminta bersabar. Jangan bersungguh. Kadang orang simpan daripada awal, tapi pada akhirnya dia tak tengok mana pemberian Allah Subhanahu. Sudah lama sabar Ustaz, tak datang-datang, banyak berdoa, itu maksudnya tak bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. So, semuanya ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang terpilih daripada awal, memang Allah akan mengantar sampai akhir, sampai akhir. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim, hadis yang paling tinggi nilainya. Tak ada orang yang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang boleh mengkritik kecuali orang-orang yang baru mengkaji hadis balik, berusaha lagi melemahkan beberapa hadis yang ada di Bukhari Muslim. Saya rasa itu ajaran, anggap juga ajaran sesat. Sebab Ahlus Sunnah Jamaah sudah sepakat hadis ini, atau semua hadis yang ada dalam Bukhari Muslim. Takkan ada lagi orang yang menentang pakar-pakar hadis yang dulu. Sebagian pengkaji modern yang kerjanya hanya menjadikan kajian hadis itu sampingan, maka dia juga nak berusaha nak nak mengeluarkan hadis dhaif daripada Al-Imam Bukhari Muslim. Ini Al-Imam Nawawi mengatakan muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Bukhari Muslim. Semua hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim adalah hadis sahih. Barang siapa yang daripada pengkaji modern yang nak berusaha mengeluarkan hadis
satu hadis daripada Bukhari Muslim dan mengatakan ada hadis dhaif, itu dianggap sebenarnya dalam kajian ilmiah adalah dia adalah ajaran sesat. Jadi kita ini insya-Allah di Brunei dengan adanya kita punya universiti yang ada Islam dan juga artinya usaha-usaha ulama untuk mengamalkan hadis ini, insya-Allah mudah akan berkah. Kerana kita sekarang ini sudah banyak juga orang-orang yang nak memutarbalikkan Islam melalui namanya satu kajian takhrijul ahadits. Dia nak mengecokkan ummah juga bahawa hadis ini kemungkinan tak sahih. Pada ini mengatakan muttafaqun alaih. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim, tak boleh diganggu gugat. Buku kitab yang paling sah sesudah Al-Quranul Karim adalah kitab Al-Imam Al-Bukhari, kemudian Imam Muslim, atau apa yang disepakati antara Al-Imam Bukhari Muslim itu, kemudian apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari saja, kemudian apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kemudian datanglah hadis-hadis yang lain. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, hadis 26 ini sudah selesai penjelasannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan kita berkah dalam kehidupan kita ini sehingga boleh membaca hadis 27 insya-Allah taala. Subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وحببنا إلى المسلمين واجعل لنا لسان صدق في العالمين أعطنا أفضل مما تعطي عبادك الصالحين وأمتنا على دينك شهداء وأنت راض عنا حرم وجوهنا وأجسادنا على النار وأمنا من عذابك يوم تبعث عبادك واجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفقنا لطاعتك وخدمة دينك وإعلاء كلمتك واغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولمن له حق علينا وفق أولادنا وأولاد المسلمين واقض حوائجهم. اللهم اقض حوائج الحاضرين وسهل أمورهم برحمة منك يا أرحم الراحمين. واحفظ هذه البلدة بروني دار السلام وسلطانها ووزراءه من المسلمين وسائر بلاد الإسلام وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.